Recording in progress. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah rancangan prototipe produk makanan dengan judul nugget pisang. Dengan dosen pengampu, Ibu Reni Aryani, Eskom MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ayu Indriani. Yang kedua ada Gaitsal Tafa Wandira. Yang ketiga Sulfiandi. Dan yang keempat Winando Parbokusuma. Kami memilih produk makanan pisang nugget ini karena pisang nugget adalah cemilan yang terbuat dari pisang dengan campuran tepung, terigu, dan juga susu. Pisang nugget dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Di samping rasanya yang crispy ketika masih hangat, juga harganya yang murah. Kami mengambil usaha ini karena kami ingin mengembangkan usaha ini menjadi usaha yang lebih besar. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pisang nugget yaitu yang pertama ada pisang kapuk, yang kedua yaitu tepung terigu, yang ketiga tepung tapioka, keempat tepung roti, dan kelima susu. Cara pembuatan. Yang pertama, kupas pisang, kemudian cuci. Yang kedua, potong pisang, kemudian haluskan. Ketiga, campurkan 3 sendok tepung terigu dan tepung tapioka. Keempat, masukkan susu ke dalam adonan pisang. Yang kelima, kukus pisang selama 30 menit. Yang keenam, setelah pisang matang, dinginkan lalu potong sesuai selera. Yang ketujuh, balut pisang dengan tepung roti. Yang kedelapan, goreng nugget lalu tiriskan. Dan yang kesembilan, nugget pisang siap disajikan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Winando. Kepada Winando dipersilahkan. Proses pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara mempromosikan dan memasarkan langsung kepada konsumen, serta secara online, melalui WA dan Instagram. Dengan melakukan hal ini, kami berusaha membujuk konsumen agar tertarik pada 2-3 produk kami, sehingga pada akhirnya membeli produk yang kami jual. Laporan keuangan kami modal yang dikeluarkan, yang pertama ada pisang kapok seharga 16.000, yang kedua ada tepung terigu seharga 12.000, yang ketiga ada tepung tapioka seharga 10.000, yang keempat ada tepung roti seharga 6.000, dan yang kelima ada susu 1 kaleng seharga 13.000. Jadi total yang kami keluarkan untuk penjualan pertama yaitu 57.000. Lanjut. Kami menjual produk dengan harga Rp1.000 per 1 porsi. Pada 1 porsinya terdapat 6 potong pisang nugget. Dan kami bisa menjualnya sebanyak 7 porsi. Yang total harganya 70.000 dari modal awal yaitu 57.000. Dan kami mendapatkan keuntungan Rp13.000. Pada penjualan kedua, kami membeli pisang kapok seharga 25.000, tepung terigu 12.000, tepung tapioka 15.000, dan tepung roti 6.000, dan susu 1 kaleng 13.000. Jumlah modal pada penjualan kedua yaitu Rp71.000. Lanjut. Kami menjual produk kami dengan harga 1.000 porsi, sama seperti penjualan pertama yang berisi 6 potong pisang nugget, yang terjual habis 10 porsi, yang totalnya Rp100.000, yang dari modal awalnya Rp71.000, kami mendapatkan keuntungan Rp29.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Getsa. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, menjual produk untuk semua kalangan, memiliki keunikan rasa dari semua produk yang sudah ada,
Kemudian baik bagi kesehatan karena mengandung karbohidrat, serat, vitamin, dan berbagai manfaat lainnya. Kedua, fitness atau kelemahan. Sangat mudah untuk dibuat sendiri sehingga bila orang sudah pernah mencicipi, maka biasanya akan dapat membuat sendiri. Yang ketiga, opportunity atau peluang atau kesempatan. Yang pertama, mudah dalam pemasaran karena banyak orang yang tertarik makanan sehat. Kedua, alat dan bahan mudah ditemukan, hampir dimiliki oleh semua rumah tangga. Yang ketiga, modal yang diperlukan tidak besar sehingga akan mampu memproduksi secara terus-menerus. Keempat, threat atau hambatan. Bila ada produsen baru yang membuat usaha seperti ini, yang kemudian bersaing menambah varian lain, kemudian melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Dan ini adalah rancangan dari produk kami. Yang pertama adalah bentuk dari bawah dari kemasan. Yang kedua, bentuk tengah dari kemasan. Yang ketiga, bentuk depan dari kemasan kami. Kemudian ini adalah bentuk finish kemasan kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sulfiandi. Kepada Sulfian, dipersilakan. Baiklah, di sini kami menyediakan varian rasa yang berbeda-beda agar konsumen tidak bosan dengan hanya satu rasa saja. Untuk yang pertama itu ada rasa tiramisu, matcha, coklat keju, mix rasa, taro, vanilla, cappuccino, dan keju meses. Next. Dari kegiatan ini, kami menarik kesimpulan bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini, yang bukan hanya teori saja, tapi langsung praktek ke lapangannya. Dengan hal ini, kita bisa secara langsung merasakan bagaimana berinteraksi pada konsumen, menawarkan dan menjual produk kepada orang lain. Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti kami membuka usaha. Asal ada kemauan dan keinginan yang kuat, pasti kita bisa melakukannya. Karena dalam dunia bisnis, modal bukanlah segalanya, tapi skill juga sangat berperan penting. Baiklah, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.